wifi-nya dimatikan. Yang lain mau. Ya bisa internet nggak coba boleh internet bisa nggak jalan nggak? Nggak. Tengok IP-nya berapa? Konflik. Hah? 88. 88 dulu. Ya. Iya, cek.
Cek. Laptopnya sama pakai itu ganti aja dulu. Oke, ya. Oke, sip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir lana sya'nana kulana anfusina tarfata'in. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2025, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian perdana. Di kesempatan kali ini kita membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan terkait hukum-hukum yang khusus bagi mukminat, bagi para wanita. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan kepada beliau sehingga senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya
yang harus kita rasakan sekarang ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai seorang mukminat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Karena banyak para wanita di luar sana tidak mendapatkan kesempatan yang didapatkan oleh para ummahat yang sekarang ini. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya, dan salah satu di antara jalan seseorang memahami agama adalah dengan menuntut ilmu, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, may yuridillahu bihi khairan. Khairan di sini bentuknya nakirah, artinya umum, kebaikan apa saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Oleh karena ketika seseorang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, jalan bagi dia untuk memahami agama ini, itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Nikmat yang luar biasa. Dan secara umum ketika seseorang menuntut ilmu, berarti dia sudah berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di mana ketika dia menempuh jalan tersebut, yang dia cari hanya ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka ketika itu tujuannya, jalan itu yang dia tempuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahhalallahu lahu bi tariqil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk jalan masuk ke dalam surga. Nikmat yang luar biasa para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk kita syukuri nikmat tersebut. Nikmat yang tidak setiap wanita mendapatkannya. Tidak setiap wanita mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu ini. Di samping kita mensyukurinya, yang dituntut daripada kita adalah istiqomah, konsisten untuk senantiasa berada di jalan ini. Karena ketika seseorang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepadanya. Dia senantiasa konsisten berada di jalan untuk menuntut ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya menyampaikan dan para ummahat yang mengikuti kajian diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini buku seperti yang beliau sampaikan di muqaddimah, kita tidak baca semuanya muqaddimah ini, merupakan buku yang sangat singkat. Salah satu di antara tujuan beliau, hafizahullah,
menulis buku ini adalah yang beliau sebutkan, wala siyama fi hadzal zaman alladhi ghuziyat fihi al-mar'ah al-muslimah bi sifatin khassah lisalbiha karamataha wa inzalaha min makanatiha. Karena di zaman sekarang ini para wanita mereka diperangi oleh musuh-musuh Islam dengan cara yang khusus. Bagaimana supaya wanita-wanita muslimah ini kehilangan kemuliaannya, wa inzalaha mim makanatiha, dan merendahkan kedudukannya. Ini salah satu di antara tujuan musuh-musuh Islam, bagaimana mereka membuat propaganda di dalam hal ini untuk menyesatkan para wanita, agar wanita-wanita muslimah yang sejatinya mereka adalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu justru malah kehilangan kemuliaannya, justru malah direndahkan kedudukannya. Itu tujuannya. Sehingga dengan hadirnya buku ini, kata beliau mengharapkan bisa menjadi sebuah harapan yang dapat menunjukkan para akhwat ke jalan untuk keselamatan. Ini yang beliau katakan tariqun najah laha. Dan di sini para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 9 pembahasan yang akan kita bahas di buku ini. Pembahasan yang pertama yang beliau katakan al-fasl awal adalah tentang ahkamun ammah, hukum-hukum yang umum berkaitan dengan wanita. Baik, kita langsung masuk ke al-fasl awal ini di halaman yang ke-9. Beliau mengatakan makanatul mar'ah qabla Islam. Beliau menerangkan tentang bagaimana kedudukan seorang wanita sebelum datangnya Islam. Ini tujuannya para umat agar kita bersyukur bahwasanya kita menjadi seorang muslimah. Karena ternyata sebelum Nabi SAW diutus, itu keadaan wanita sangat memprihatinkan. Ya, di sini beliau mengatakan wa yuradu bima qabla al-Islam asrul jahiliyah. Yang dimaksud sebelum Islam ini adalah masa-masa jahiliyah, zaman jahiliyah, zaman ketika Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, allati kana ya'ishuha al-arab bi sifatin khassah wa ya'ishuha ahlul ardi fi sifatin ammah. Yang mana zaman itu adalah zaman yang orang-orang Arab hidup dalam keadaan seperti itu. Apakah dalam ruang lingkup yang khusus ataupun kehidupan yang dijalani oleh penduduk bumi secara umum ketika itu. Jadi jahiliyahnya itu bukan hanya ada pada jazirah Arab saja, tidak, tetapi kepada penduduk bumi secara keseluruhannya. Haitsu kana an-nas fi fatratin minar rusul wa darusin minas subul. Karena ketika itu zaman yang mana para rasul itu tidak ada. Jadi ada sebuah waktu dan masa yang sangat panjang, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan rasul ketika itu. Mulai daripada zaman Nabi Isa alaihi salam sampai zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan dengan zaman fatrah namanya. Wa darusun minas subul, sehingga tidak ada pelajaran-pelajaran nasihat yang bisa disampaikan. Ketika manusia jauh daripada petunjuk, maka efeknya adalah mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan. Itu yang terjadi pada zaman itu. Karena zaman daripada Nabi Isa alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu zaman yang sangat panjang. Tidak ada seorang nabi pun dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga terjadi kejahilan, kebodohan ketika itu, yang bukan hanya ada di Jazirah Arab saja. Yang mana kita ketahui Nabi SAW diutus di Jazirah Arab, tapi kejahilan itu juga menyeluruh ke penduduk bumi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tidak adanya seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nazarallahu ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, kama jaa fil hadis, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, famaqatahum arabahum wa ajamahum, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ya, maktun itu murka. Allah marah kepada mereka. Apakah orang-orang Arabnya ataupun ajamnya? Ajamnya adalah orang-orang selain orang Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir daripada orang-orang yang masih berpegang dengan Alkitab, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang namanya adalah ahlul kitab. Orang-orang ini yang masih konsisten untuk menjalankan agama itu. Yang lainnya terjerumus ke dalam kejahilan dan kesesatan ketika itu. Wa kanatil mar'ah fi hadzal waqt, dan adalah wanita di waktu ini, fil aghlab al-a'am ta'ishu fatratan asibatan, adalah seorang wanita di waktu itu hidup kebanyakannya menjalani kehidupan yang sangat susah, khususan fil mustama'il arabi, terkhusus wanita-wanita yang hidup di Jazirah Arab. Ya, jadi karena ini buku khusus wanita, maka beliau fokus kepada tentang wanitanya gitu. Beliau mengatakan bahwasanya kaum wanita ketika itu, terutama di Jazirah Arab, hidup di dalam kesulitan dan kesusahan. Beliau contohkan para ummahat, haitsu kanu yakrahuna wiladataha, yang mana orang-orang Arab ketika itu yakrahuna, benci, tidak suka ketika mereka mendapatkan anak wanita. Mereka tidak suka itu. Mereka benci ketika istrinya melahirkan seorang anak wanita. Ya, saking rendahnya kedudukan wanita ketika itu. Faminhum, saking bencinya, ada di antara mereka man kana yadfanuha wa hiya hayyah hatta tamut tahta turab. Ada yang ketika lahir itu langsung dikuburkan, wa hiya hayyah, dan bayi itu masih hidup ketika dikuburkan. Jadi dikubur hidup-hidup. Kenapa dia dikubur? Karena hanya dia seorang bayi wanita, perempuan. Saking bencinya, hatta tamuta hatta turab, sehingga bayi ini mati di bawah tanah, dikubur. Ini luar biasa para ummahat. Kita mengetahui sejahat-jahatnya orang tua, ayah dan ibu, jarang-jarang ada anaknya yang dikuburnya hidup-hidup gitu. Tapi di bangsa Arab ketika itu, saking rendahnya kedudukan wanita, saking wanita hidup dengan penuh kesusahan dan kesulitan, seperti itu keadaannya. Yang seharusnya sebuah keluarga bergembira, berbahagia mendapatkan cahaya mata seorang anak, ini enggak. Dan kebencian itu para ummahat bukan hanya pada satu orang saja, semua orang enggak suka ketika mendapatkan seorang anak wanita. Jadi ada yang dikubur hidup-hidup. Wa minhum, dan diantaranya may yatsruquha tabaqa fi hayatin zul wal mahana. Ada yang dibiarkan hidup, tidak dikubur hidup-hidup, tapi dibiarkan dia hidup. Tapi yang hidup pun hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kehinaan dan kenistaan. Fi dzul wal mahana.
Dua-duanya hal yang buruk. Ada yang dikubur, jelas sebuah keburukan. Ada yang diberikan hidup, tapi dia hidup dengan penuh kehinaan dan kenistaan. Artinya apa? Sama aja dia tidak hidup. Karena kehadiran seorang wanita ketika itu tidak diperhitungkan. Bahkan hanya menjadi beban bagi keluarga secara khusus dan suku secara umum ketika itu. Dan kita mengetahui para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, hobi mereka, salah satu di antara kebiasaan mereka adalah berperang antar suku. Menumpahkan darah, hal yang biasa. Jadi yang mereka perlukan adalah laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu identik dengan kekuatan, keperkasaan, bisa nanti mengangkat senjata, membela keluarga, membela sukunya. Sedangkan wanita identik dengan kelemahan. Sehingga tidak ada gunanya nih wanita ini hidup. Oleh karenanya ada yang membunuhnya, dan membunuh itu dikubur dia hidup para umat. Bahkan yang melakukan adalah ayahnya sendiri, keluarganya sendiri. Ini saking jahiliyahnya gitu. Kalaupun dibiarkan hidup, seperti yang beliau katakan, hidup dengan penuh kehinaan dan kenistaan, sama saja dengan tidak hidup gitu. Lebih baik mati. Ini segelintir gambaran bagaimana kehidupan sulit yang dihadapi oleh kaum wanita, terkhusus di bangsa Arab ketika itu. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan ini dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Nanti umat bisa kalau ke rumah lihat lagi nanti ayat dan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya menghitam suram dan dia menahan marah, wa huwa kadhib. Seharusnya ketika diberikan berita bahwasanya dia mendapatkan seorang anak wanita, seharusnya bergembira. Tapi ini bertukar dengan kemarahan yang luar biasa gitu. Wajahnya menghitam, suram, wa huwa kadhib, dan dia marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia menyembunyikan dari kaumnya tentang kabar jelek ini. Kalau kita kan para ummahat dapat saja anak belum lahir lagi, masih mengandung, kita sudah beri kabar kepada keluarga kita kan, ya saking gembiranya gitu. Ini sudah dilahirkan, justru malah apa? Disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena malu. Anak saya perempuan, anak saya seorang yang hina, tidak bisa memberikan apapun kepada keluarga, kepada suku. Daripada nanti diapa-apakan, baik didiamkan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia berpikir nih, apakah akan dibiarkan hidup dengan menanggung kehinaan ataukah dipendam dalam tanah. Nah, ini yang dua tadi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah tadi. Dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup tapi penuh dengan kehinaan dan kenistaan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dibiarkan hidup dengan penuh kenistaan atau dia dipendam dalam tanah, dikubur di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Sungguh jelek keputusan mereka. Dua opsi ini para ummahat terhadap bayi wanita ini, opsinya dua-duanya jelek. Apakah opsinya dikubur hidup-hidup ataukah diberikan hidup dengan penuh kehinaan dan kenistaan? Dua-duanya adalah keputusan yang tidak baik. Maka Allah mengatakan ala sa'a ma yahkumun.
Ini luar biasa para umat. Maka kalau ada di zaman sekarang orang yang tidak suka ketika diberikan anak wanita, mendapatkan seorang bayi wanita, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, suram wajahnya, marah dia, pada dirinya ada sifat-sifat jahiliyah itu. Ya. Padahal anak itu sama, laki dan perempuan sama, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait anak perempuan ini, Nabi bahkan mengatakan kalau dia memiliki 2 orang anak perempuan, dia bisa mendidiknya, maka baginya surga. Itu janji Nabi SAW. Karena mendidik anak wanita bukan hal yang mudah para umat. Apakah ketika dia kecil ataupun sudah dewasa, lebih susah lagi untuk menjaganya. Ya. Baik para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga sebutkan dalam surah At-Takwir ayat 8 dan yang ke-9. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi perempuan ditanya, mau'udah, bayi perempuan, su'ilat ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia dikuburkan hidup-hidup? Kenapa? Apa dosanya? Apa kesalahannya? Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking jahiliyahnya ketika itu, itulah yang terjadi. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wal mau'udah hiyal bintu. Mau'udah itu adalah dia al-bint, anak perempuan, tudfanu hayyah, yang dikubur hidup-hidup hatta tamuta tahta turab, sehingga dia mati di bawah tanah. Itu mau'udah namanya. Kemudian beliau hafizah mengatakan wa idza sallamat minal wa'di wa asyad, ketika anak ini selamat daripada dikubur hidup-hidup, wa asyad, dan dia hidup, ya, fa innaha ta'ishu aisyatal mahanah, sesungguhnya dia hidup di dalam kehidupan yang sangat hina dan nista. Tidak ada harga dirinya, keberadaannya tidak diperhitungkan, bahkan keberadaannya justru menjadi beban kepada keluarga secara khusus dan juga beban kepada suku secara umum. Falaisa laha hazzun min mirasi qaribiha. Ini diantaranya para ummahat, yang mana ketika mereka dibiarkan hidup dengan penuh kehinaan. Contohnya apa? Dia tidak mendapatkan bahagian daripada warisan kerabatnya yang meninggal. Ini kalau kita belajar usul fikih para umat, ada kaidah mengatakan wujuduha ka'adamiha, adanya sama dengan tidak ada. Kenapa? Tidak dianggap keberadaannya, sehingga ketika dia ada, meninggal kerabatnya, suaminya kah, ayahnya kah, saudaranya kah, yang seharusnya dia mendapatkan warisan, ini tidak ada bahagian sama sekali. Ini sebelum Islam datang para umat. Mahma kasurat amwaluhu, bagaimanapun banyak harta daripada kerabatnya ini. Kan kalau seorang suami meninggal para ummahat, meninggalkan harta yang sangat banyak, itu harta untuk ahli warisnya. Satu di antara ahli warisnya adalah istrinya. Kalau dia punya anak 1/8 dia, kalau tidak punya anak 1/4 dia. Itu jelas. Tapi ini dalam Islam. Yang beliau ceritakan ini kapan? Sebelum Islam. Tidak ada bagiannya sama sekali. Kenapa tidak ada bagiannya? Karena keberadaannya tidak dihitung. Adanya dia sama dengan tidak ada. Akan menyakitkan para umat. Apalagi seorang wanita yang mana perasaannya lebih dominan berbanding akalnya. Dia akan merasakan, kenapa saya tidak diperhatikan, kenapa saya tidak diberikan ini. Dia terasa gitu. Luar biasa para umat. Padahal harta daripada kerabatnya itu sangat banyak, tapi tidak mendapatkan itu para jemaah.
Wa mahma anat minal faqri wal hajah, sekalipun wanita tersebut adalah yang sangat miskin dan perlu kepada harta itu. Tapi bukan masalah miskin dan perlunya, masalahnya adalah dia tidak dianggap. Nah, kalau dalam bahasa kasarnya, dia bukan manusia jadinya. Karena kalau kita lihat di dalam tentang masalah warisan para umat, yang tidak dapat itu hanya ya yang memang tidak ada sama sekali kaitannya gitu, ya. Jadi bukan masalah dia miskin, dia butuh, bukan, karena memang dia tidak dianggap gitu, karena dia sangat dihina dan nista. Li'annahum yakhussunal miras birrijal dunan nisa, karena mereka lebih mengkhususkan harta warisan untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ya, ini salah satu bentuk contoh bagaimana ketika seorang wanita diberikan hidup, justru hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Ya, bahkan dalam harta warisan pun dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian. Itu terasa luar biasa. Padahal dia hidup di rumah itu, di keluarga itu dia hidup, tapi tidak dianggap sama sekali. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan wanita ketika itu. Baik para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innaha kanat turasu an zaujiha. Saking hinanya para ummahat, bahkan wanita ini diwarisi daripada suaminya. Jadi kalau suaminya meninggal, wanita ini seperti harta warisan jadinya, yang boleh dimiliki oleh kerabat-kerabatnya yang lain. Kenapa? Dia benda, dia bukan manusia. Dia tidak dianggap ketika itu. Luar biasa. Kama yurasu malu, sebagaimana harta itu dibagikan, diwariskan, dia juga diwariskan. Dan bahkan para ummahat, sekalipun dia diwariskan, tidak ada yang mau mengambilnya. Kenapa? Hina. Bahkan harta lebih berharga daripada seorang wanita. Kenapa? Beban. Hah? Ini luar biasa para umat, menunjukkan wajibnya para wanita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bayangkan bagaimana seorang wanita hidup ketika itu. Sudahlah tidak dapat harta warisan, ini malah dimasukkan ke dalam warisan daripada suaminya. Paket warisan itu, sehingga dia bisa dibagi-bagikan nanti, sebagaimana harta suaminya dibagi. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanal jam'ul katsir minan nisa, dan adalah kebanyakan daripada wanita ketika itu ya'ishna tahta zaujin wahid, mereka hidup di bawah satu orang suami. Haitsu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddadin minaz zawjat, yang mana seorang laki-laki tidak terikat dengan jumlah yang terbatas daripada istri-istri. Bahkan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, para umat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang laki-laki punya istri 100 orang. Lihat itu. Itu kalau zaman sekarang udah viral kayaknya. Satu laki-laki, berapa orang istrinya? 100 orang. Kenapa demikian? Karena tidak ada harganya. 100 pun, 200 pun, saking hinanya gitu. Tidak ada undang-undang yang menyatakan harus segini jumlahnya. Satu orang suami boleh hanya ini istrinya. Tidak ada. Karena yang dipakai adalah hukum jahiliyah. Itu luar biasa para umat. Sedangkan mengurus satu istri pun susah, 4, ini 100. Apa yang mau diurus? Ya, bisa jadi suaminya pun tidak terurus nanti oleh dirinya sendiri. Ghaira abina bima yanaluhunna, dan yang mana suaminya ini tidak peduli dengan kehidupan istri-istrinya itu. Yang penting dia nikah, menyalurkan hasrat biologisnya, selesai.
min jarra'i dzalika minal mudayyiqat, ditambah dengan dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan, wal ihrajat, ketidaknyamanan, wal zulm, dan kezaliman-kezaliman. Jangan cerita masalah KDRT para umat. Itu hal yang biasa. Ya. Ini keadaan wanita-wanita terkhusus di Jazirah Arab ketika zaman jahiliyah. Itu luar biasa para umat. Ya, ini keadaan wanita di zaman jahiliyah. Ini beberapa contoh yang beliau sebutkan agar kita senantiasa bisa mengambil pelajaran daripadanya. Ya, betapa Islam ini sangat mengagungkan dan memuliakan seorang wanita, kedudukannya. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak para umat. Dahulu kan disebutkan seorang wanita dia bisa dimasuki oleh 10 orang laki-laki. Itu hal yang biasa. Ketika nanti dia hamil, melahirkan, tidak ada tes DNA dulu. Dikumpulkan 10 orang laki-laki tadi, didekatkan muka anak tadi. Ini wajahnya dekat mirip kayak yang mana nih? Itu ayahnya tuh. Hah? Jadi seperti, mohon maaf, seperti hewan jadinya, betul. Hanya dieksploitasi kelebihannya itu saja, yang lainnya enggak dicampakkan. Maka betul yang beliau katakan, sekalipun dia hidup, dibiarkan hidup, tidak dikubur hidup-hidup ketika kecil, tapi kehidupannya penuh dengan kehinaan dan kenistaan. Dia punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Bahkan lebih miris daripada itu lagi, justru dia mendapatkan kezaliman, kekerasan, ketidaknyamanan, kesempitan daripada orang yang seharusnya senantiasa melindunginya, suaminya. Dan tidak ada undang-undang yang bisa membela wanita ketika itu para ummahat. Ini luar biasa. Ya, bagaimana keadaan wanita sebelum datangnya Islam. Baik para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kalau ada yang tanya boleh pakai kertas ya. Oh, pakai mic boleh. Kalau langsung atau pakai kertas mungkin lebih baik dan lebih selamat. Yang kedua, makanatul mar'ah fil Islam. Kalau tadi kedudukan wanita sebelum Islam, sekarang setelah Islam. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Falamma ja'al Islam rafa'a hadhil madzalim 'anil mar'ah." Ketika datang Islam, Islam mengangkat, menghilangkan kezaliman-kezaliman terhadap wanita. Yang awalnya wanita dizalimi, sekarang enggak. Keadilan diberikan kepada mereka. Karena lawan daripada kezaliman adalah keadilan. Wa a'adalaha i'tibaraha fil insaniyah. Sehingga dikembalikan keberadaannya sebagai seorang manusia. Nah, kalau tadi kan para ummahat kalau kita perhatikan, kenapa dia perlakukan seperti itu? Karena dia dianggap bukan manusia. Dia seperti hewan. Dia seperti benda-benda mati, diwarisi, dibagi-bagi. Nah, setelah Islam datang, Islam mengangkat, menghilangkan kezaliman-kezaliman ini. Bahkan Islam mengembalikan bahwasannya apa? Ini wanita manusia yang harus dipertimbangkan, diperhitungkan keberadaannya. Dia bukan hewan, dia bukan benda. Lihat tuh Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan juga daripada wanita. Sama. Ya, jadi dikembalikan kedudukannya. Yang pada awalnya dia dianggap bukan manusia, sekarang manusia. Berarti diberikan sisi-sisi kemanusiaan kepadanya. Fadzakara subhanahu annaha syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita sejajar dengan laki-laki
dalam hal penciptaan. Ini tolong dipahami para ummahat. Sejajarnya dalam hal penciptaan. Karena nanti dalam hukum Islam ada hal yang membedakan di antara laki-laki dan wanita, ada. Tapi di ayat ini Allah ingin mensejajarkan bahwasanya wanita sama dengan laki-laki. Dalam hal apa? Penciptaan. Laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita juga seperti itu. Oleh karena seharusnya diberikan hak yang sama. Kama hiya syarikatur rajul fis thawab wal iqab 'alal amal. Sebagaimana seorang wanita juga sejajar dengan laki-laki dalam hal apa? Mendapatkan pahala, mendapatkan hukuman daripada sebuah perbuatan. Seorang laki-laki ketika dia sholat dapat pahala, perempuan juga dapat, sama dia. Ketika seorang laki-laki berpuasa, wanita juga puasa, sama pahalanya. Ketika laki-laki berbuat dosa, ya, dihukum, wanita juga sama. Nah, ya, jadi secara umum dia sama, sejajar gitu. Ketika dia sejajar dalam masalah penciptaan, dia juga sejajar dalam masalah mendapatkan pahala dan juga mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mendapatkan pahala dan mendapatkan iqab, hukuman terkait perbuatan yang sudah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha", barang siapa yang beramal saleh. Ingat para umat, dikatakan itu amal saleh ketika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal itu harus sesuai dengan tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan amalnya saleh. Barang siapa yang beramal saleh daripada laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami sungguh akan hidupkan dia dengan penghidupan yang lebih baik. Kami akan berikan kehidupan kepada dia dan kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan beri pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka kalau kita cerita masalah kebahagiaan para ummahat, tidak ada orang yang paling bahagia kecuali mukmin dan mukminah. Tidak ada orang yang paling bahagia di permukaan bumi adalah kecuali seorang mukmin laki-laki dan mukminah wanita. Itu paling bahagia. Karena bahagia itu para umat tidak identik dengan harta, jabatan, tahta, enggak. Kita bisa lihat fakta, berapa banyak orang yang jabatannya tinggi tapi hidupnya enggak bahagia. Melimpah hartanya tapi hidupnya enggak bahagia. Tapi kalau dia orang beriman, siap bagaimanapun kehidupannya, dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Ketika dia beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan, sejatinya apa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, akan kami berikan, pasti, ini lam taukid para ummahat, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walaupun mungkin secara materi dia tidak seperti itu, tapi hatinya lapang, hidupnya bahagia, ya. Dan kami akan berikan pahala bahkan lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ini prinsip dalam beribadah para umat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu amal satu pahala, hendak berlipat ganda. Ini terutama kita sekarang di bulan haram, bulan Rajab. Ini bulan haram para ummahat. Yang mana ketika kita menuntut ilmu ini, amalan yang sangat mulia, bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama lebih mulia berbanding salat sunnah 200 rakaat. Ini kalau kita lakukan di bulan haram, di bulan Rajab ini para jemaah, para umat, itu pahalanya tidak sama seperti bulan yang lain. Karena amalan-amalan ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini. Sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Allah tidak balas satu dengan satu, enggak. Bahkan dengan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Ini menunjukkan betapa
sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para umat. Di sini menunjukkan bahwasannya laki-laki kah atau perempuan yang melakukan amal saleh, Allah pasti, ini pasti para umat. Allah kalau berjanji itu pasti, tidak akan memungkiri janjinya. La yukhliful mi'ad. Ya. Mungkin ada sebagian mengatakan, Ustaz, saya sudah sholat, berpuasa, taat kepada suami, tapi saya rasa kok hidup saya susah, Ustaz. Ya, sebenarnya ini ummahat bukan pergi kepada harta benda sebenarnya. Ini pergi kepada hati, sifat qanaah. Ya, bagaimana seorang wanita bisa mendapatkan sifat qanaah ini dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itu yang terpenting gitu. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ini dalam surah Al-Ahzab ayat 73, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan wanita dan orang-orang musyrik laki-laki dan wanita. Di sini Allah ingin menyebutkan bahwasanya sejajar di antara laki-laki dan wanita dalam hal pahala yang di atas An-Nahl 97 ataupun tentang masalah hukuman. Ini dalam surah Al-Azab ini. Sama. Tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau laki-laki tidak sholat dia tidak berdosa, perempuan berdosa, tidak. Dia sama. Sebagaimana dia sejajar dalam masalah penciptaan, dia juga sejajar dalam masalah pahala dan juga hukuman. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah wa harrama subhanahu i'tibar al-mar'ah min jumlati mawruthati az-zawj al-mayyit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wanita itu dijadikan barang yang diwariskan ketika suaminya meninggal. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu. Berarti tidak boleh melakukan hal itu karena wanita bukan barang, mereka manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita dalam keadaan terpaksa. Itu tidak boleh para umat. Karena wanita bukan barang yang bisa diwarisi, dia manusia. Maka beliau mengatakan fadhamina laha istiqlala syakhsiyatiha wa ja'alaha warisatan la mawruthah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada wanita i'tibaraha, keberadaannya sangat diperhitungkan. Ya, kemerdekaannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin kemerdekaan seorang wanita dan menjadikan dia ahli warisah la maurusah, bukan harta warisan. Jadi Allah menjadikan wanita ini sebagai apa? Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, bukan dia warisannya, bukan. Nah, jadi istiqlal syakhsiyatnya adalah kemerdekaan pribadinya. Dia merdeka, dia berhak mendapatkan bahagiannya, kemerdekaannya. Dia bukan barang yang diwariskan. Maka Allah menjadikan dia apa? Warithatan. Nah, maka situ ada zaujah, ada istri, segini bahagiannya. Ada al-um, segini bahagiannya. Ada jaddah, nenek, segini bahagiannya. Ada ukhtun syaqiqah, saudara kandung, seibu seayah, segini bahagiannya. Ada ukhtun li'ab, ukhtun li'um, segini bahagiannya. Bahkan kalaupun dia asobi, ya, asobah contohnya, dia dapat bagian dia. Walaupun bahagiannya tidak disebutkan secara detail, tapi ada bahagiannya, menunjukkan bahwasanya wanita warithatan, dia adalah ahli waris dan dia bukan harta yang bisa diwariskan. Dan dalam masalah harta warisan para umat, tentu semakin dekat seseorang dengan si mayat, maka semakin besar bahagiannya. Begitu kaidahnya. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil miras min mali qaribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk wanita ini haknya
daripada harta kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruḍa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi laki-laki bahagian mimma tarakal walidan, dari apa ditinggalkan oleh dua orang tuanya, daripada orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat-kerabatnya. Ini laki-laki dapat bahagian kalau orang tuanya meninggal atau kerabatnya meninggal. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ternyata wanita juga seperti itu. Dia mendapatkan bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, banyak, sedikit ataupun banyak bahagiannya. Jadi itu yang saya katakan tadi, semakin dekat dia dengan yang meninggal, semakin besar bahagiannya. Nasiban mafruḍa, ini bahagian yang sudah diwajibkan karena Allah sendiri yang sudah menentukannya. Istri punya anak, meninggal suaminya 1/4 ar-rubu'. Allah sebutkan. Istri punya anak tadi as-sumun 1/8, tidak punya anak ar-rubu' 1/4 dia. Allah tentukan semuanya. Allah yang menyebutkan berapa bahagiannya. Maka Allah mengatakan nasiban mafruḍa. Itu bahagian yang wajib, tidak boleh diutak-atik lagi. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, kepada anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadil unsayain, satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian wanita. Ya, begitu bahagiannya. Ini bukan menunjukkan bahwasanya Islam mendiskreditkan wanita, bukan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka wanita-wanita dua lebih, maka bagi mereka adalah 2/3 daripada apa ditinggalkan. Wa in kanat wahidah, kalau dia sendiri, falahanus, dia mendapatkan setengahnya. Ini menunjukkan para ummahat tentang bagaimana Islam sangat memperhitungkan keberadaan wanita, yang pada awalnya dia tidak mendapatkan harta warisan, bahkan dia yang menjadi harta warisan sekarang enggak diberikan haknya. Ini di ayat-ayat yang disebutkan tadi para jemaah. Ini membantah bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam yang kita baca tadi. Ila akhiri ma jaa fi taurithil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zaujatan, sampai akhir ayat yang menceritakan tentang wanita berhak mendapatkan harta warisan. Apakah statusnya seorang ibu, ataupun statusnya seorang bintan, anak perempuan, apakah statusnya ukhtan, saudara, apakah syaqiqah, li ab, ya, kandung, seayah, seibu, wa zaujatan, ataupun statusnya seorang istri, dia mendapatkan harta warisan, dia punya hak untuk itu para ummahat. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan di sisa waktu yang ada, kita bisa berdiskusi ya, untuk lebih melengkapkan faedah dan manfaat kepada kita semua. Ya, tafadhalna kalau ada langsung atau kertas, terutama mungkin yang berkaitan langsung dengan materi kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang langsung bertanya? Ya, sambil menunggu yang lain, ini ada pertanyaan daripada akhwat. Kalau sungkan untuk langsung, bisa melalui kertas saja, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan orang jahiliyah dulu di akhirat, Ustaz?
apakah mereka masuk neraka atas ketidaktahuan mereka, karena pada saat itu Allah belum menurunkan Nabi dan Rasul. Jazakumullahu khairan. Di sini para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita bisa bagi kepada beberapa bahagian ya terkait ini. Kalau seandainya mereka adalah ahlul fatrah, ya, dalam hadis kan diuji oleh fatrah itu nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apakah dia ke dalam surga atau neraka. Ini kalau ahlul fatrah yang sebenarnya gitu, yaitu orang-orang yang tidak diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Jadi kalau mereka ada ahlul fatrah, ya, kalau kita klarifikasikan bahwasanya mereka ada ahlul fatrah, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya pada akhirat. Ya, begitu dalam sebuah hadis. Kalau mereka mentaati perintah Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau mereka tidak mentaati, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, ya, kemudian mereka tidak mengikuti tuntunan daripada Nabi yang sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam. Jelas mereka akan dihukum. Ya, kenapa mereka dihukum? Karena mereka sebenarnya diberikan Nabi, diberikan kitab. Cuman mereka tidak komitmen dan istiqomah mengikuti ajaran itu. Nah, ya, karena tidak semuanya al-fatrah sebenarnya. Karena kesesatan-kesesatan jahiliyah itu juga ada, walaupun belum lama lagi Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Nah, jadi kalau seandainya mereka bukan termasuk daripada ahlul fatrah, berarti mereka dihukum dengan kesalahan-kesalahan mereka. Karena sebenarnya mereka diberikan. Ya, sedangkan pada zaman Nabi saja, yang merupakan anak paman kepada Khadijah radhiyallahu anha, Waraqah bin Naufal, dia adalah orang yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak ikut menyembah berhala ketika itu. Sampai dia mengatakan kalau dia panjang umurnya dia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia melihat ciri-ciri Nabi itu ada. Dan itu ada di dalam kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa sebelum diselewengkan zaman sekarang ini. Itu ada. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu disebut dengan namanya para umat dalam kitab-kitab mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mereka mengetahui dan mereka bukan ahlul fatrah, sudah pasti mereka akan dihukum dengan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sebagaimana kita sekarang, ya, setelah diberikan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyimpang daripadanya, tentu kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Wallahu alam, kita berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, bisa bertanya langsung Ustadz? Ya, silakan. Ya, bagaimana dengan kondisi yang di zaman sekarang sementara tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan di Al-Quran di surah An-Nisa ini Ustadz? Kondisi yang hukum waris misalnya gitu, dengan keadaan-keadaan sekarang yang lebih agak terbalik gitu. Misalnya pada suku-suku tertentu yang wanita tuh lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Ya, syukran Ustaz. Baik, ahsan wa barakallahu fiki. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang terjadi kepada kaum wanita sekarang ini, terkhusus tentang harta warisan ya. Terus terang kalau kita di Minang kayaknya wanita paling banyak harta warisannya. Ya, karena kita laki-laki tidak boleh tinggal di rumah itu, kita tidur di surau dulu, gitu yang diajarkan gitu. Karena ini rumah-rumah pusako gitu katanya. Entah, tidak tahu kita pusako tinggi, pusako bawah kita tidak tahu. Ini sebuah kesalahan, penyimpangan. Tapi ini bukan kita namakan dengan jahiliyah. Itu jelas kesalahan, ya, penyimpangan dalam masalah syariat.
Ya, dan kita tidak bisa mencap ini merupakan jahiliyah, bukan. Ya, karena penamaan itu jahiliyah itu pada zaman yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, karena memang jahiliyah disebut ketika itu menyeluruh gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan mayoritas. Apakah di Arabnya secara khusus ataupun penduduk bumi secara umum. Namun kalau sekarang bukan, dia hanya sebuah kesalahan, penyimpangan dan kesesatan gitu. Ya. Dan mungkin ya Allah, kita tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Mungkin karena mereka menganggap wanita ini mungkin yang lebih butuh kepada harta itu, karena mereka adalah seseorang yang lemah, tidak bisa mencari pekerjaan, dan mereka bukan penopang keluarga, berbeda dengan laki-laki. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam berbalik cara memandangnya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2, perempuan 1? Karena laki-laki ini dia bekerja, dia butuh untuk menafkahi keluarganya. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal, dia punya adik-beradik, itu adik-beradik tinggal bersama dia yang laki. Sehingga keperluannya kepada harta lebih berbanding wanita. Karena harta laki-laki prinsipnya berkurang walaupun banyak, sedangkan harta wanita itu bertambah walaupun sedikit. Nah, tapi ini kan dibalik, seperti kata penanya tadi. Namun ini bukan berarti kita katakan, oh ini jahiliyah, bukan. Tetapi ini adalah sebuah kesalahan di dalam masalah warisan terkhusus gitu. Karena mungkin ada perasaan-perasaan tadi. Maka dalam agama ini para umat tidak main masalah perasaan. Saya rasa itu enggak, itu bukan dalil itu. Kita tidak boleh dengan perasaan gitu. Ya, karena dalam agama ini dalil. Dalil itu maksudnya apa? Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW sesuai yang dipahami oleh para sahabat, itu dalil. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan lidzakari mithlu hadil unsayin, selesai. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana tentang masalah-masalah seperti ini untuk menyudutkan Islam secara umum, ya, kita tetap berpegang dengan dalil. Karena apa yang Allah putuskan kepada kita manusia itu lebih baik. Allah menciptakan kita, Allah lebih baik kepada kita. Dan hikmahnya juga jelas gitu. Bahkan masuk akal. Kenapa laki-laki itu 2, perempuan 1 gitu. Nah, ya. Jadi ini jelas kesalahan karena memang tidak ada sesuatu pun faktor yang paling besar menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Apakah penyimpangan-penyimpangan masalah akidah dan manhaj, kesalahan-kesalahan dalam masalah ibadah dan muamalah, kecuali ketika dia tidak berilmu. Ketika dia jahil, terjadilah hal itu. Karena kejahilannya. Karena dia lebih mengedepankan perasaannya berbanding dalil yang ada. Apakah daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW? Ya, sejatinya dia belum menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Karena muslim yang sebenarnya itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Muhammad bin Wahab, al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini ada beberapa pertanyaan daripada para umat dan akhwat. Yang pertama, apa boleh secara Islam pembagian warisan secara bagi rata tanpa dibagi secara yang telah ditentukan dalam agama kita? Kalau jawaban saya simpelnya para umat, boleh kalau diredoi oleh ahli waris. Jawabannya apa? Boleh. Tapi ini harus dengan persetujuan daripada semua ahli waris. Bahkan kalaupun seandainya harta itu tidak dibagi rata, contoh nih, dalam keluarga ada 3 orang laki-laki, anak 1 orang wanita.
Seharusnya hartanya 2, 1. Sekarang yang laki-laki mengatakan saya tidak apa-apa, tidak mendapatkan bahagian. Abang pertama, abang kedua juga mengatakan saya juga enggak. Yang ketiga juga enggak. Bahagian kami berikan kepada adik kami yang perempuan. Itu enggak apa-apa. Itu mulia malahan. Artinya dia bersedekah kepada saudara kandung perempuannya. Yang enggak boleh itu apa? Tiba-tiba dia bagi rata saja, tanpa persetujuan, tanpa diskusi, tanpa bermusyawarat. Tiba-tiba apa? Bagi satu sudah selesai. Itu enggak boleh. Tapi kalau persetujuan, bahkan tidak dibagi rata pun, seperti yang saya katakan tadi. Si abang mengatakan enggak, ini untuk adik saya. Si adik mengatakan enggak, untuk adik perempuan saya. Enggak ada masalah. Itu mulia para ummahat. Bahkan kalau kita memiliki anak-anak seperti itu, luar biasa. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal justru anak-anak kita bukan sibuk menguburkan kita, dia sibuk menghitung harta kita berapa. Jadi jawabannya boleh dia bagi rata, asalkan dengan apa? Persetujuan. Bahkan tanpa pun dengan dia bagi rata, semua untuk satu pihak, itu tidak ada masalah. Tapi dengan redo yang lain. Nah, masalah yang timbul kan dibagi sepihak. Terutama yang abang mendapatkan lebih banyak. Kenapa? Dia abang, dia merasakan kesulitan yang luar biasa hidupnya. Nah, ya, itu perasaan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pada zaman sekarang ada laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya, ini jadi curhat kayaknya. Tidak memberikan nafkah KDRT, apakah boleh kita katakan kepada dia bahwa hal seperti ini sudah sama seperti di zaman jahiliyah? Wallahu a'lam. Kalau perbuatannya iya, ya perbuatannya orangnya ya jahil lah, betul. Tapi kita tidak bisa mencapnya seperti itu. Ya. Sebenarnya para ummahat ini yang terjadi karena memang seseorang jauh daripada agama. Jadi banyak orang ketika dia menikah itu, laki-laki dan perempuan, mereka tidak membekali dirinya dengan ilmu agama. Jadi mereka hanya sebatas untuk menyalurkan itu saja. Dan dia tidak membekali dirinya bagaimana supaya menjadi seorang suami yang baik, bagaimana seorang menjadi seorang istri yang baik. Mereka tidak tahu gitu. Padahal berumah tangga, menikah itu adalah ibadah yang mulia. Coba saya tanya kepada umat, ada tidak ibadah tanpa ilmu? Tidak ada. Tapi kalau seseorang melakukan ibadah tanpa ilmu, bagaimana keadaannya? Tidak akan diterima dia. Tidak akan tahu dia bagaimana keutamaan-keutamaannya. Tidak tahu dia hukukuz zauj itu apa, hak-hak suami apa, kewajiban-kewajiban suami apa, tidak akan tahu dia. Sehingga ini yang terjadi gitu. Ya, ini bukan saya membela yang laki-laki, bukan para ummahat, tapi seperti itu keadaannya. Ketika terjadi hal-hal seperti ini, kita tentu tidak boleh mendengar satu pihak saja. Terjadi ini. Kita ingin tahu kenapa itu bisa terjadi. Bisa jadi karena si suami tidak mendapatkan haknya yang seharusnya diberikan oleh istrinya, kewajiban istri tidak ditunaikan. Kenapa itu terjadi? Jawabannya tadi, karena mereka tidak tahu tentang ilmu agama ini. Tidak tahu dia apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa hak suami, apa hak istri. Itu yang banyak terjadi sebab utama perceraian. Apalagi zaman sekarang ini. Apalagi kalau wanita dia sudah bekerja, dia sudah bisa hidup sendiri dengan uang gajinya. Dia tidak perlu lagi bersandar kepada suaminya. Sehingga dia apa? Anggap remeh. Itu yang terjadi gitu. Ya. Nah, jelas perbuatan ini perbuatan orang-orang jahiliyah itu iya. Tapi kita tidak bisa mencap dia adalah orang jahiliyah, bukan. Ya. Makanya yang terbaik adalah kembali kepada agama. Si istri belajar ilmu agama, tujuannya apa? Bagaimana kan kita ini para umat belajar ini tujuan tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Itu tujuannya. Bagaimana kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah adalah ibadah. Bagaimana kita bisa berbakti kepada suami kita? Itu ibadah. Karena surga, neraka, wanita itu ada pada suaminya. Itu Nabi yang mengatakan itu para ummahat. Ya,
Nanti jangan pula dia mengatakan nih ustaz nih laki-laki suami itu iya. Bukan. Ini memang seperti itu keadaannya. Jadi harus mempelajari gitu. Jadi kita tahu sehingga semua aktivitas yang kita lakukan niatnya pahala. Suami ketika keluar rumah mencari nafkah, dia bukan sebatas mencari kekayaan, mencari makan minum istri dan anaknya, bukan, tapi dia mencari nafkah. Mencari nafkah perintah Allah dan Rasulnya, wajib. Ketika seseorang menjalankan kewajiban, pahala. Seorang istri juga seperti itu, ketika dia membereskan rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sejatinya dia berusaha untuk apa? Berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada suami perintah Allah dan Rasulnya, pahala dia. Ya, tapi tidak menggerutu ya. Kalau menggerutu tidak jadi dia. Dan solusi sudah kita katakan tadi, solusinya adalah kembali kepada agama. Itu dia. Ini salah satu sarana kita menuntut ilmu. Itu yang saya katakan di awal tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat untuk kita bisa menuntut ilmu, disediakan segala hal-hal yang perlu. Itu nikmat yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah mensyukuri dan konsisten di atas nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita bikin dosa di bulan haram, tapi kita langsung minta maaf, apakah dosa tersebut langsung dihapuskan atau masih ada? Yang pertama, seperti kita katakan tadi para ummahat, termasuk di antara keistimewaan bulan haram, bulan Rajab ini adalah amalan-amalan soleh dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa juga seperti itu. Ini poin yang pertama. Di sini kita harus waspada agar dengan hal ini bisa mengecilkan peluang kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika kita teringat, oh ini bulan haram nih. Bukan berarti setelah bulan haram berlalu kita dosa lagi, bukan. Tapi itu melatih diri kita. Selama 30 hari Rajab ini kita berusaha gitu. Nah, dengan harapan nanti setelah di bulan Sya'ban kita sudah terlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Itu salah satunya. Karena perbuatan dosa itu bukan hanya di bulan haram harus ditinggalkan, di bulan lain juga seperti itu. Ibadah juga sama. Nah, kalau kita bertaubat, selama yang kita lakukan itu bukan dosa-dosa besar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala minta maaf, insyaallah Allah akan terima. Tapi kalau dia dosa-dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keyakinan, dengan 3 rukun taubat. Ya, kita berazam untuk tidak kembali, meninggalkan perbuatan dosa dan menyesali. Kalau perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan manusia, kita ambil barang orang, kita hina, kita harus minta maaf, kita kembalikan barangnya. Ya, ini baru dikatakan taubatan nasuha. Jadi kalau kita minta maaf, bertaubat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, sekalipun itu di bulan haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila kita tidak memiliki anak laki-laki, maka ada hak adik perempuan suami di dalam harta kita? Nah, ini kita lihat dulu siapa yang meninggalnya, Bu. Ya. Kemudian juga siapa yang meninggal dan siapa yang ditinggalkan gitu. Ya, karena kalau seperti sekarang ini kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Bisa jadi dia memiliki anak perempuan, gitu ya, tidak memiliki anak laki-laki. Tapi kalau adik perempuan suami, berarti ipar kita, ya, di dalam harta secara umumnya dia masuk ke dalam asobah sebenarnya, secara umum seperti itu. Tetapi kalau meninggal adalah suami, ya, wallahu alam. Sebab kalau warisan kita mesti katakan yang meninggal ini, yang ditinggalkan istrinya, anaknya perempuan 2, laki-laki 3, adik laki-lakinya, seperti itu. Baru kita bisa melihat berapa-berapanya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama, berapa lama masa fatrah itu? Ya, itu masa fatrah yang kita katakan tadi, masalah pasti durasinya wallahu alam, tetapi itu masa yang sangat lama ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi dan rasul. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu fatrah namanya. Adapun durasinya wallahu alam, saya tidak tahu.
Yang kedua, kalau banyak bayi perempuan yang dibunuh di zaman jahiliyah, kenapa satu laki-laki masih bisa punya istri sampai 100 orang? Apa jawabannya, Bu? Kan yang dibunuh tidak semua. Ya. Ini kalau kita hitung matematika ya. Ini bukan matematika, Bu. 1 kali 1, 1 bukan. Ya, kan tadi ada yang dibunuh, ada yang tidak. Bisa jadi yang dibunuh itu sedikit, yang tidak itu lebih banyak. Wallahu alam. Yang ketiga, apakah di zaman fatrah itu ada juga orang awam seperti zaman sekarang, Ustaz? Belum sampai hujah kepada mereka. Bisa jadi. Ya, bisa jadi ada. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Islam tentang wanita yang aktif berdakwah di media sosial? Dan bagaimana cara menjaga adab dan aurat wanita di dalam berdakwah di media sosial? Yang pertama, yang harus kita pahami, berdakwah itu bukan menyampaikan ilmu saja. Berdakwah itu merupakan seni tersendiri gitu. Dan di dalam Islam, dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang berdakwah untuk memiliki ilmu. Itu kapasitasnya. Ya, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, belum tentu kita berdakwah. Karena kalau berdakwah itu ruang lingkupnya lebih luas. Maksud saya adalah jangan sampai kita merasa pantas untuk berdakwah padahal belum lagi pantas sebenarnya. Nah, itu. Ya, kalau kita hanya sebatas copy paste daripada grup-grup yang ada, kemudian kita sebarkan, itu kita menyebarkan kebenaran, kita bukan berdakwah namanya. Kalau berdakwah dia lebih luas ruang lingkupnya gitu. Jadi yang kita bicarakan bukan satu aspek saja, karena kalau berdakwah itu misi para nabi dan rasul dahulunya. Jadi harus membekali diri dengan ilmu, mengetahui tentang masalah yang dia sampaikan. Itu berdakwah namanya. Nah, kalau seandainya kita memiliki media sosial, kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sebatas mengcopy paste saja, ya itu kita menyebarkan kebenaran. Insyaallah mendapatkan pahala. Tapi kalau berdakwah belum lagi namanya berdakwah. Ya, karena kalau dakwah itu kita harus memiliki ilmu. Minimal kita mesti mengetahui bahasa Arab. Karena kan buku-buku para ulama itu dengan bahasa Arab. Sehingga kita bisa membaca khasanah ilmu tersebut, ini bagaimana, itu bagaimana. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita akan memberikan ilmu kepada seseorang sedangkan kita tidak memilikinya? Tapi kalau sebatas menyebarkan kebenaran, itu boleh. Harus akuratnya, dari mana, siapa yang mengatakan, harus yang dipastikan yang kita sampaikan, yang share itu adalah sesuatu yang benar. Berarti harus kita lihatkan dulu kepada orang yang berilmu, boleh enggak nih di-share, betul enggak nih rujukannya, referensinya. Nah, itu. Maksud saya adalah jangan sampai nanti ketika semangat kita sangat bergelora untuk menyampaikannya, tapi kita tidak tahu ilmunya, sehingga justru yang kita share itu adalah masalah-masalah yang tidak benar. Itu menjadi bumerang kepada kita. Ya, karena memang kalau kita perhatiin zaman sekarang, seperti yang dikatakan penanya ini, anak-anak muda banyak di situ memang, betul. Tetapi yang saya maksudkan adalah tidak setiap orang bisa berdakwah di media sosial. Yang banyak, wallahualam yang saya lihat adalah orang-orang yang men-share kebaikan-kebaikan. Dia buat sebuah poster contohnya, ada hadisnya, kemudian tentang masalah ini dia sebutkan, itu tidak ada masalah, itu baik. Ya, tapi kalau dinamakan dengan dakwah belum, karena dakwah itu dia lebih luas daripada itu. Wallahu a'lam. Bismillah, siapa yang mengangkat atau yang membela wanita ini, Ustaz? Jawabannya Islam, Bu. Makanya ada 2 poin tadi kan. Poin pertama, kedudukan wanita sebelum Islam. Yang kedua, setelah Islam. Jadi yang mengangkat dan membelanya itu Islam. Maka yang awalnya tidak diperhitungkan jadi diperhitungkan. Yang awalnya tidak mendapatkan warisan mendapatkan warisan. Nah, itu. Semoga kami wanita ini kelak ditempatkan di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Barakallahu fiik. Ustaz. Itu doa dari penanya. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dulu di akhirat, Ustaz?
sesuai yang kita katakan tadi ini soalan yang tadi. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Saya memohon kepada para ummahat untuk bisa kembali membaca buku yang kita pelajari di hari ini, mungkin mencatat lagi, mencoret-coret lagi yang baik kita sampaikan tadi, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan sebelum kita mulai untuk materi yang berikutnya. Ya, mungkin demikian. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'na, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.